Sahabat, bertemu lagi dengan saya, Andi Herul, di channel Edukasi Kehidupan. Channel yang akan membuat hidupmu lebih baik. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Saya doakan dulu, semoga senantiasa sehat dan bahagia. Nah, untuk kali ini, saya akan membagikan solusi atau cara supaya hidupmu selalu bahagia. Siapa nih yang mau hidupnya selalu bahagia? Pasti kalian semua mau kan menjadi orang yang bahagia? Nah, oleh karena itu, simak videonya sampai habis dan semoga kalian menjadi orang yang bahagia. Sahabat, gini ya. Kalau kalian ingin menjadi orang yang bahagia, nah kalian harus banyak menceritakan kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kalian rasakan. Kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kamu alami. Ceritakanlah kebahagiaan-kebahagiaan itu. Apakah kebahagiaannya harus diceritakan kepada orang lain atau gimana nih? Nah, diceritakannya kebahagiaan itu gak kepada orang lain sih, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu ingat-ingat kebahagiaan yang pernah kamu alami, lalu kamu ceritakan. Ketika kamu sendiri, kamu ceritakan kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kamu alami itu. Nah, sekedar mendengar kata bahagia saja, itu kan sudah terasa dalam hatimu itu ada sesuatu yang kok agak lega sih, gitu kan? Ada sedikit pintu yang terbuka, pintu kebahagiaan yang terbuka, ada anginnya sepoi-sepoi gitu. Kerasa nggak sih yang kayak gitu? Pastinya kerasa dong. Ya, karena saya pun ikut merasakannya. Ketika saya mengatakan kata bahagia, oh iya ya, ada ada sesuatu yang membuat saya itu merasa sedikit lega. Ada kebuka angin kebahagiaan yang mengalir gitu. Nah, apalagi kalau kamu mengingat-ingat kebahagiaan yang pernah kamu alami. Coba ingat, kebahagiaan apa yang pernah kamu alami? Udah belum mengingatnya? Wah, kalau udah, kerasa juga kan kebahagiaannya di mana? Nah, itu dia. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, ingat-ingatlah kebahagiaan yang pernah kamu alami itu. Gitu. Nah, setelah kamu ingat-ingat, sekarang kamu ceritakan kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kamu alami itu. Ketika kamu lagi sendiri, kamu ceritakan kebahagiaan yang pernah kamu alami. Pasti rasanya enak banget gitu. Karena kan kamu ingin bahagia ya. Iya, ceritakanlah kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kamu alami. Coba kamu perhatikan dirimu sendiri. Di wajahmu, kamu senyum kan? Benar kan tebakan saya? Kamu senyum ketika kamu memikirkan kebahagiaan itu. Apalagi nih, kamu menceritakan kebahagiaan itu, pasti senyuman kamu lebih lebar lagi. Kenapa? Karena menceritakan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Nah, coba kalau saya katakan, kamu sekarang ada kesulitan gak sih? Nah, coba dengan kata kesulitan saja, kamu pun merasa, oh iya ya, agak nggak enak juga ya dengan perkataan kesulitan itu, gitu. Bahkan di dalam pikiranmu, ketika mendengar kata kesulitan, kata kesusahan, menderita, apa yang kamu bayangkan? Bagaimana perasaan kamu? Jadi ada sedih-sedih gitu kan ya? Iya, nah itu. Jadi perkataan-perkataan yang kamu lontarkan nih, nah itu bisa mempengaruhi hatimu. Nah, oleh karena itu, kamu jangan banyak ya menceritakan tentang kesusahan-kesusahan kamu. Pasti kamu akan jadi susah, beneran. Kalau kamu menceritakannya itu hanya kesusahan-kesusahan kamu akan merasa orang yang paling susah di dunia ini. Kenapa? Karena yang dipikirkan kamu, karena yang kamu ingat-ingat adalah kesusahan-kesusahannya saja. Bakal ada senyuman gak sih di wajah kamu kalau kamu
menceritakan kesusahan? Enggak kan? Justru yang ada wajahmu itu jadi wajah yang cemberut, wajah yang menyedihkan. Emang orang mau melihat wajah yang seperti itu? Nggak mau. Orang itu nggak mau melihat orang yang cemberut, orang yang menyedihkan. Justru orang itu ingin melihat orang-orang yang senantiasa bahagia, ceria, berseri-seri. Nah, kalau kamu menceritakan banyak kebahagiaan, maka kamu itu akan menjadi orang yang bahagia dan wajahmu itu mengeluarkan aura kebahagiaan. Kamu akan senantiasa tersenyum dan berseri-seri dan orang lain pun akan suka sama kamu. Itu jadi magnet rezeki buat kamu. Magnet rezeki buat kamu. Kalau kamu mukanya itu berseri-seri dan benar-benar auranya itu bahagia. Pasti orang banyak deh yang suka sama kamu. Tapi kalau wajahmu nih, karena senantiasa menceritakan tentang kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan hidup, orang lain melihatnya, duh, malas, melihat mukanya juga sudah kayak gitu. Jadi rezeki nggak datang sama kamu. Nah kayak gitu. Jadi kalau rezeki ya yang datang karena kasihan itu dikit biasanya. Tapi kalau rezeki yang datang karena mereka itu suka sama kita, biasanya banyak. Bahkan mereka menawarkan apa yang kamu mau. Kenapa? Karena muka kita itu bukan muka kasihan, wajah kita itu bukan wajah kasihan, tapi wajah yang menarik. Tapi kalau wajah kita wajah yang kasihan, paling orang itu memberinya ya sedikit aja. Kenapa? Karena kasihan, beri aja sedikit gitu. Tapi kita bukan mengharapkan pemberian dari orang lain ya, tapi ini adalah rezeki dari Allah. Nah, ketika orang lain melihat kita dengan senyuman yang ramah, auranya yang positif, pasti mereka tertarik sama kita dan mereka pun akan memberikan apa yang kita mau juga gitu. Biasanya gitu kan? Benar. Coba deh, kalian banyak menceritakan kebahagiaan-kebahagiaan kalian, pasti kalian itu akan menjadi orang yang bahagia dan rezeki pun bakal tertarik sama kamu gitu. Rezeki itu bakal tertarik sama kamu. Nah, bukankah Allah juga sudah memberikan janji kepada kita kan? Yang mana? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Nah, kalian bahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka Allah pun akan menambah nikmat yang telah ada itu. Bahagia nggak kalian? Pasti bahagia banget. Nah, oleh karena itu, ceritakanlah kebahagiaan-kebahagiaan kamu, jadilah orang yang bahagia, pasti Allah pun akan menjadikan kamu orang yang lebih bahagia lagi. Coba dari sekarang, silahkan untuk jadi orang yang bahagia.